Assalamualaikum Pak Sultan, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sani. Maksudnya nih Pak Sultan, mohon maaf mengganggu waktu Pak Sultan. Sebenarnya kita kan sedang bertemu ya Pak, tapi ini saya ingin menimba ilmu dari Bapak yang banyak pengalamannya. Oke. Terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Oke, Bu Sani. Terkait kasus dilema etika katanya. Oke. Selama ini menurut penjenengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Pak? Oke, baik Bu Sani. Setahu saya bahwa dilema etika itu adalah dua hal yang dimana masing-masing adalah mengandung kebenaran Bu Sani. Kemudian kalau yang rujukan moral itu setahu saya dua hal yang salah, kemudian hal yang adalah benar. Mungkin itu yang saya tahu tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi untuk membedakan kasus itu dilema etika atau rujukan moral berdasarkan dengan kalau dilema etika benar-benar, Betul. kalau rujukan moral itu berarti benar salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Kemudian selama ini bagaimana penjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, misalnya. Yang pertama ketika melihat permasalahan tersebut terjadi di lembaga saya, tentunya saya berusaha kalau bahasa Jawa misalnya dikenal iwake ojo nganti budek banyune, ya paham? Kita harus menangkap ikan tanpa membuat airnya keruh. Saya berusaha seperti itu karena apa? Ketika air itu keruh, misalnya ada salah satu dari rekan kita di sekolah itu bermasalah dengan kita, maka saya khawatir kedepannya nanti membuat hubungan kami tidak baik ketika kami membutuhkan kerjasama dari mereka tidak mau bersani dengan alasan apapun. Atau Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasanya penjenengan selama ini lakukan bagaimana Pak? Langkah-langkahnya diantaranya saya berusaha memilih solusi, karena dalam satu masalah ini ada beberapa solusi yang bisa kita ambil. Jadi solusi 1, 2, 3 biasanya dan jika terjadi masalah seperti itu pernah saya juga tulis. Jadi solusi 1 nanti akibatnya bagaimana, solusi 2 akibatnya bagaimana, maka saya timbang yang akibatnya paling ringan, maka itu yang saya ambil. Menganalisis solusi dulu ya Pak? Betul. Saya benar itu saya tulis 1, 2, 3 mana yang pertama adalah yang paling mungkin untuk saya ambil, dan yang kedua yang ketika nanti keputusan itu diambil akibatnya kami bisa menerima dengan baik dan semuanya bisa menerima dengan baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini penjenengan efektif dalam pengambilan keputusan ketika penjenengan menjumpai kasus-kasus dilema etika seperti ini? Jadi hal yang menurut saya paling penting adalah momen atau waktu kita mengambil keputusan. Misalnya begini, ketika siang hari panas begitu, kemudian Bapak Ibu guru baru dari kelas kemudian ke kantor, itu kan capek. Jangan sampai ketika kita ada masalah sampaikan di momen itu, maka itu yang jelas. Betul ya? Jadi misalnya mungkin bisa jadi mungkin itu bisa kita ambil momennya ketika pagi. Nah, anak masuk, Bapak Ibu guru atau salah satunya kita saya tidak bisa memanggil jadi saya yang datang. Jadi kalau dipanggil itu seakan-akan kalau bahasa Jawa dilinggoni teman-teman yang lain masih berpikir ada apa, tapi kalau saya tiba-tiba datang atau langsung ke dalam kelas atau duduk atau ketika beliau sedang di musola saya langsung datang, maka tidak ada yang tahu saya sedang
menyelesaikan kasus di musola juga pernah terjadi. Jadi saya datang di sana, saya duduk, saya mendengarkan apa yang dia sampaikan, kemudian di situ saya akan menyampaikan solusinya. Contoh mungkin beda dengan sekolahnya Bu Sani, mungkin dipanggil satu. Seperti nah, itu kan menjadi tanda tanya untuk teman-teman semua. Dan suasana pasti tidak kondusif seperti itu. Lalu menurut panjenengan hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti itu? Kalau menurut saya tantangan adalah solusi dari masalah tersebut Bu Sani. Jadi untuk mendapatkan solusi adalah tantangan saya yang itu memang harus kita ambil, karena jika kita biarkan saja, kita abaikan saja, maka itu bisa menjadi bencana untuk teman kita, untuk sekolah kita, sehingga itu adalah tantangan. Setiap masalah harus dihadapi, tidak ditinggal lari. Dihadapi tanpa ditinggal lari. Apa panjenengan pernah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil keputusan tersebut? Dan begini Bu Sani, jadi dalam setiap masalah tentunya kita bisa memilih atau bisa menentukan bahwa ini masalahnya tingkatnya sedang atau tingkatnya berat. Jika masalahnya tingkatnya berat, maka sesegera mungkin harus selesaikan. Kadang saya tuh sampai jam 2 malam nggak bisa tidur Bu Sani, gara-gara memikirkan masalah sekolah. Jadi ketika di sekolah saya yang lama juga sama solusinya, nggak bisa tidur ketika saya belum menemukan solusinya. Kemudian di lembaga yang baru juga sama, saya nggak bisa tidur sebelum mendapatkan solusinya. Dan benar saja ketika saya sudah menemukan solusinya jam 2 malam saya bisa tidur. Ini contohnya seperti itu. Terus kepikiran betul. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Kalau biasanya orang yang selalu menjadi curhat saya adalah komite itu. Karena saya anggap komite itu wakil dari wali murid. Saya tanpa melibatkan wali murid tidak apa-apa, tapi melibatkan komite dengan bahasa yang sudah saya atur mungkin beberapa hari sebelumnya. Jadi untuk menemui komite itu saya harus mengatur bahasa, termasuk guyonannya Bu Sani, mungkin tak terpikir Jadi guyonan apa yang nanti akan saya sampaikan ketika ketemu beliau sehingga beliau tertarik dan tertawa terbahak. Itu benar. Jadi saya siapkan betul. Jadi contoh saja, ketika saya telepon, saya tahu bahwa jam sekian komite ada di tempat kerjanya di toko, Pak Kabupaten pasti di mana? Oh di toko, kan? Oh kalau saya ngerepot, saya kesana ngerepoti apa tidak? Oh enggak, ngerepotin dengan tabok sapu saja Pak. Ketika saya datang, kemudian saya kesana tuh guyonan, Pak ngapunten, sebenarnya hari ini saya itu kesini bukan untuk membicarakan apa-apa. Kemudian beliaunya langsung kan heran, karena mungkin datang tidak membicarakan apa langsung. Loh, kemudian yang kemudian masuk ke dana yang apa? Sebenarnya begini Pak, kan ada seseorang ketika menyampaikan saya di toko, tapi ketika menyampaikan saya di toko sebenarnya tidak di toko, kan ada tuh Pak, saya bilang gitu. Maka beliaunya tertawa terbahak. Dari ini job yang memang sengaja beberapa hari saya siapkan. Dan tidak semua orang seperti itu. Mungkin kan mungkin dengan filsafat Mbak atau kepala sekolah itu yang lempeng, maksudnya ketika penyambutan misal menyambut kedatangan wali murid itu lempeng, tidak ada guyonan, itu gambar seperti to the point. Kan ada soalnya seperti itu. Jadi saya melihat dari banyak sisi, oh ternyata wali murid itu sukanya nggak seperti itu. Sukanya itu ketika saya datang sih semuanya diam gitu. Saya dari awalnya saya juga resmi, setelah resmi saya tiba-tiba saya belokkan sehingga mereka langsung Lalu mungkin itu adalah suatu kemampuan yang mungkin Bu Sani bisa
mengembangkan barangkali nanti Bu Sani ada di posisi saya sehingga harus punya kompeten seperti itu sehingga paling tertarik pada kita. Itu juga perlu keterampilan ya Pak. Betul, keterampilan. Mempelajari hal itu. Itu juga hal yang penting, betul. Kemudian dari kasus-kasus tersebut nih Pak, pembelajaran yang paling penting menurut panjenengan nih dari pengalaman tersebut apa Pak? Jadi dari perjalanan dalam menangani kasus per kasus maka kita ternyata tidak bisa lepas dari kasus. Jadi pernah saya baca sekilas begitu, katanya ada sejarah Nabi itu ketika keluar dari kasus maka dia nggak selesai, tapi dia menemui kasus baru ternyata Bu. Maka dari itu saya tuh sudah pasrah. Ketika nanti saya menemui kasus yang apapun, saya siap untuk menghadapi, bukan siap untuk lari. Siap harus siap. Karena dari pengalaman yang kemarin kan kita tidak bisa lari. Kalau kita lari maka kita tidak dapat menemukan solusi dan yang menjadi masalah adalah masalah itu kembali kepada kita lagi, utamanya nama baik Bu. Kalau ini juga namanya baik. Kalau masih bagus, lama-lama juga jelek. Kalau sekolah juga punya nama baik, kalau kita tidak tampil sebaik mungkin maka ini kita itu tanggung jawab misalnya dalam memimpin sebuah lembaga. Pak, terima kasih Pak. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari dialog hari ini Pak. Semoga saya bisa menjadi seperti panjenengan. Banyak belajar dari panjenengan keterampilan yang luar biasa. Bukan yang biasa di luar. Yang luar biasa yang bisa mengatasi sebenarnya awalnya nih, menghadapi dan menganalisis memilah-milah seperti itu. Terima kasih Pak Sultan atas waktunya. Mohon maaf sama-sama kalau mengganggu waktu panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kolis. Waalaikumsalam Bu Sani. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami jarang ketemu di sekalian silaturahmi. Alhamdulillah. Nanti Bu Kolis, sebenarnya ini tadi saya ingin menimba ilmu, mencari ilmu baru dari panjenengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi bagaimana panjenengan mengatasi kasus-kasus yang dilematik katanya. Dilematik ya. Selama ini panjenengan bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sama ini ya, terima kasih Bu Sani. Mungkin dari sesi ini nanti akan mengingatkan kembali dari menggugah ya dilema-dilema yang sudah saya simpan. Menggugah dilema, mengingatkan nggak apa-apa Bu Sani itu ya. Jadi di sini kebetulan saya mendapat amanah ya sebagai pemimpin di Ngadiren 23 ya. Jadi tentunya di setiap lembaga itu kasus-kasus yang terjadi juga beragam. Nah, baik itu kasus yang keduanya itu saling benar lawan benar ataupun saling bertentangan, itu tentunya ada. Nah, yang mana yang saling bertentangan itu dinamakan sebagai dilema etika, atau kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan itu kedua benar tapi saling bertentangan, dilema etika bertentangan. Nah, harus dapat diidentifikasi kalau menurut saya dari kasus itu. Pertama kita identifikasi agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi itu bagaimana? Nah, jadi dari kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasusnya. Jadi setelah kita identifikasi dari kasus itu kita pahami seperti apa tuh kasusnya. Kemudian tentu saja untuk memahami kasus tersebut ya, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait yang terlibat dengan kasus tersebut.
setelah permasalahan itu saya memahami, sudah saya pahami toh, setelah komunikasi, maka saya melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu saya membuat daftar identifikasi, kadang tertulis ataupun kadang sudah terekam. Oh ini ya sudah terpetakan di sini. Nah, syarat kasus merupakan dilema etika itu jika kedua masalah itu berhubungan tetapi sama benarnya. Dan tidak tapi seberangan. Iya, dan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku. Nah, jika kasus tersebut sudah diidentifikasi dan lolos, maksudnya lolos, saya bisa memilah oh ini dilema etika, ini rujukan moral gitu nih. Maka sebaliknya itu jika syarat-syarat di atas tidak jika kasus itu merupakan dilema etika, saya sudah bisa membedakan kan ini benar, lawan benar, tapi bertentangan atau ini yang merupakan rujukan. Itu bisa jadi mengidentifikasi, membuat daftar, daftar entah itu tertulis ataupun yang kadang kan spontan, hal seperti itu spontan itu terpetakan di sini. Kemudian untuk identifikasi kasus tersebut gitu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar tapi saling bertentangan itu tadi Bu. Sama-sama benar tapi saling bertentangan, Bagaimana mengambil keputusannya gitu. Dalam mengambil, jika saya dihadapkan itu Bu Sani, ya saya akan mempertimbangkan itu tadi memang sama-sama benar dan bertentangan, menentukan faktor apa atau pihak mana. Apakah itu kepentingan perorangan atau juga merupakan kepentingan kelompok. Nah, kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil ataupun belas kasihan. Jadi kasus-kasus itu kadang kan kita kasihan, harusnya seperti ini karena kasihan, akhirnya seperti itu. Ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya yang jangka panjang. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Untuk mengambil itu suara hati, kadang suara hati, suara hati dan nalar itu harus sejalan. Harus dipadukan harus dipadukan dan itu kadang yang paling sulit Bu. Kadang tidak temu jalannya untuk memadukan. Kadang suara hati itu masih menentang, ini yang ini harus jalan. Jadi untuk memilih kebenaran yang paling kecil menurutnya, yang paling kecil akibatnya itu dan yang mana besar manfaatnya. Jadi dengan mempertimbangkan kepentingan tersebut, jadi misalkan kita mengedepankan peserta didik, nah jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, jadi berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Tujuan akhirnya itu juga kadang juga berpikir karena berbasis peraturan, inilah peraturannya harus seperti ini. Tapi kadang peraturan seperti ini kalau saya jalankan rasanya ada sesuatu kadang terjadi kalau saya tegakkan kok kurang manusiawi, kadang-kadang tepok selirone. Nah itu akhirnya berpikir rasa peduli, itu tadi. Tahap berikutnya yaitu investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang, kira-kira yang peluang yang lebih banyak untuk saya ambil itu. Kemudian saya membuat keputusan. Setelah itu keputusan bisa ditinjau kembali. Kalau keyakinan kebenaran itu dan insya Allah semoga keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Lalu
hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Yang paling efektif itu saya rasa dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi bentuk permasalahannya seperti apa, langsung kita fokus di pokok permasalahannya itu, supaya permasalahan itu tidak panjang lebar ngobrol mengakar-ngakar. Jadi kita efektifkan, kita sederhanakan pokok permasalahan dan segera membangun kebijaksanaan. Jadi melihat inti dari masalah itu, ditemukan, dicari solusinya. Sumbernya itu sebetulnya dari mana mana ini? Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan panjenengan dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Yang menjadi tantangan itu mungkin di salah satu pihak tidak bisa menerima sepenuhnya. Oh iya, itu dilemanya ya. Ya. Mungkin kalau saya mengambil ini, yang satu kelihatannya diuntungkan, tapi yang satu ini kelihatannya tidak dirugikan tapi mengecewakan juga. Kadang seperti tidak itu. sesuai dengan harapannya kedua belah pihak. Maksudnya satunya ya sesuai, tapi yang satunya kan tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Betul, ya itu Bu. Jadi kadang juga ada orang yang secara ikhlas bisa legowo, bisa menerima, menjalankan keputusan. Serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan itu pun juga sulit. Itu perlu memahamkan dari kedua belah pihak. Tantangannya itu. Tapi insya Allah dari itu kalau kita memberikan pengertian, pengertian, kemudian membuat kesepakatan, itu yang sudah terjadi loh ya Bu ya, yang saya rasakan itu dengan lambat laun, beralurnya waktu, berjalannya waktu itu lama-lama ya bisa menerima, akhirnya juga tetap dimotivasi. Kemudian apa panjenengan mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, misal menyelesaikan langsung di tempatnya atau menunggu dulu sampai beberapa waktu kan? Untuk penjadwalan sebetulnya saya setiap ada kasus itu saya tidak ada jadwal khusus Bu. Namun saya melihat seberapa berat ataupun seberapa luas kasus yang terjadi. Ada kalanya kasus itu bisa saya selesaikan saat itu juga dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Ada juga suatu kasus yang saya harus perlu waktu. Perlu waktu untuk mengumpulkan mengumpulkan mungkin klarifikasi, juga kita mencari sebabnya, kemudian juga kadang nanti tantangannya akan terjadi. Jadi untuk penjadwalan itu melihat seberapa besarnya, seberapa berat kasus tersebut. Tergantung seberapa besar kasus dari urgensinya ya. Iya betul. Lalu apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang bisa mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Ini tetap ada Bu dalam kasus-kasus tersebut. Yang pasti saya tidak selalu tapi yang sering melihat juga ke kasusnya ini kasus pribadi atau kasus yang melibatkan warga sekolah. Tentunya kalau yang sering itu saya ya juga kalau menyangkut warga sekolah itu saya juga melibatkan warga sekolah. Selain itu juga saya juga bisa melibatkan mungkin teman yang sejalan sama-sama sebagai pemimpin, curhat gitu saling sharing gitu. Mungkin dalam hal itu bisa membantu saya gitu untuk memberikan pertimbangan lah, sehingga saya bisa lagi yang mana hal tersebut tentunya teman itu yang juga dapat ini yang bisa tahu bagaimana langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Tentunya dengan memperhatikan itu kunci tantangan ada menuju pada itu. Kemudian dari dialog kita hari ini Bu,
pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman penjenengan dalam mengambil keputusan ini apa? Dalam pembelajaran itu bisa dalam sebuah mengambil keputusan itu saya harus bisa mengidentifikasi dan melihat kasus itu lebih awal. Kalau bisa jangan sampai terlambat. Jadi saya bisa melakukan lebih awal, kemudian bisa melakukan pengujian, kemudian dari pengujian itu dari identifikasi akhirnya saya bisa menentukan ini benar lawan benar atau yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak bertentangan hukum, sehingga saya bisa memilah itu mana tujuan moral, mana irama etika. Itu dari pembelajaran itu, sehingga saya itu berharap keputusan yang saya ambil itu juga keputusan yang benar, tidak gusa-gusu seperti itu, Keputusan yang matang. dan tentunya tuh tidak akan merugikan, maksudnya sangat mengucilkan pihak sebelah gitu, walaupun toh mungkin agak gelo karena menjadi kebiasaan yang beda gitu. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu penjenengan hari ini. Banyak manfaat dan banyak ilmu yang saya dapat sore ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf apabila mengganggu waktu penjenengan. Saya mohon pamit. Tidak mengganggu Bu Sani. Alhamdulillah Mbak hari ini bisa sharing dengan panjenengan. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan gambaran untuk referensi cara saya mengambil keputusan seperti itu, dan mohon maaf apabila cara-cara saya itu belum benar atau belum sesuai dengan aturan yang ada atau mungkin dengan harusnya seperti ini kan gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yas. Waalaikumsalam Bu Sani. Mohon maaf mengganggu waktunya karena hari ini saya ingin menimba ilmu dari Pak Yas terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan Pak Yas sebagai kepala sekolah saya pastinya banyak sekali pengalaman penjenengan terkait dengan pengambilan keputusan atas berbagai macam kejadian atau peristiwa. Selama ini bagaimana penjenengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Sani. Sebenarnya kami menjawab di sini adalah berdasarkan apa yang saya amati, apa yang saya lihat, dan mungkin ada beberapa kali yang saya alami. Namun itu semua karena Bu Sani mengatakan tentang etika dan bujuk moral seperti itu, bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentunya kami yang sebagai orang Timur selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila, bahwa dimana di satu poin atau etika di situ kadang-kadang kita itu dihadapkan dari dua sisi yang sama-sama baik, namun kita tidak bisa mengelak, bahkan kita mengalah pun ada yang tetap kurang pas. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan ini kami tentunya harus berpijak kepada hak dan kewajiban siswa, kemudian hak dan kewajiban guru. Oleh karena itu kami padukan, Bu. Nah, kami carikan solusi yang terbaik. Di satu sisi seandainya ada yang dirugikan anak-anak, tidak begitu fatal, hanya beberapa waktunya yang tersita. Sedangkan dari guru mungkin itu tetap KPM-nya tetap berjalan. Salah satu contoh begini Bu, misalnya bulan Juli Agustus ini rame-ramenya kegiatan Agustusan
dalam memperingati HUT RI. Tentunya ini latihan-latihan dari 5 berbagai cabang lomba itu menyita perhatian dan menyita waktu anak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di bulan Juli Agustus kegiatan pembelajaran itu mengalami pengurangan sehingga untuk kegiatan. Tetapi kami memadukan jangan sampai hanya anak-anak fokus ke latihan, capek, setelah itu agak siang dikit pulang. Kami hak dan kewajiban anak tetap, yaitu KBM-nya tetap dilaksanakan. Misalnya latihan barisnya di jam 9 sampai setengah 10. Anak-anak di KBM 15 menit sebelum masa berakhirnya jam bergerak 15 menit kami sita, kami ambil untuk dipadukan dengan setengah jam untuk latihan baris, ditambah 15 menit pada saat masuk. Ini kami kondisikan, kami sepakati dengan teman-teman dan selanjutnya itu contoh dari Adika. Lalu selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi sama-sama mengandung nilai kebencian. Oke, terima kasih Bu. Tidak semua hal yang baik itu pasti bisa diterapkan Bu. Di satu sisi kita harus cermat, harus teliti. Bukan di satu sisi kita harus cermat, harus teliti dalam mengidentifikasi masalah. Ada 2 item yang sama-sama benar, sama-sama baiknya, sama-sama bernilai positif bagi anak, bagi lingkungan, dan bagi perkembangan SDM sekolah. Tetapi kita harus cermat dan teliti. Apakah sesuatu yang diterapkan yang baik itu, apakah yang mesti di atas 70% berhasil di lembaga kita? Oleh karena itu, kami paling tidak harus mencermati lingkungan, mencermati sumber daya manusia, sumber daya alam di lingkungan, agar dapatnya itu bisa kami modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuatu hal yang baik itu betul-betul ada relevansinya. Kalau tidak ada relevansinya, jangan diharapkan bisa meraih hasil yang baik. Oleh karena contohnya saja begini Bu, ada pembelajaran mengenai di daerah kita adalah secara geologis dan geografis ada daerah pegunungan, daerah pedesaan. Terus di materi di situ lebih difokuskan kebaikan masalah tentang hidup sebagai seorang nelayan. Anak-anak diajarkan begini begitu. Paling tidak anak-anak hanya gambaran. Tetapi kalau di satu sisi itu dirubah, kebaikannya itu diganti atau diarahkan pada topik yang lain, bagaimana cara bercokok tanam, bagaimana pengairan, dan sebagainya, pengolahan pupuk kandang dan sebagainya, itu sangat simpel dan pas. Karena apa? Karena sesuai dengan geologis dan geografis lingkungannya. Oleh karena itu tidak semua yang baik itu pas diterapkan, kita harus cermat, harus teliti dan melakukannya secara profesional dan proporsional. Proporsional itu melihat lokasinya, SDM-nya, disesuaikan gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa penjenengan lakukan selama ini dalam pelanggan? Ya, kami termasuk didikan dari masa sekolah kami mengenai bagaimana pengembangan, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sifat kekeluargaan, gotong royongan betul-betul mendarah daging pada diri kami. Dan pada saat kami sebagai orang yang dituakan sebagai kepala sekolah, paling tidak kami harus mengerahkan sumber daya yang ada. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus bisa merangkul komite, sumber daya manusia yang ada, leadership yang ada, pemanfaatan yang ada, kemudian memanfaatkan
Bapak Ibu guru, sumber daya manusia yang ada, PDT, DPT-nya, termasuk sarana prasarana yang ada. Ini semua kita padukan. Kita ada program seperti ini, baik seperti ini, atau ada masalah seperti ini. Lingkungan kita bagaimana, komite responnya bagaimana. Tidak hanya respon saja, cari solusinya saja. Sehingga nanti kedepannya kita ini melangkah itu melangkah yang pasti, melangkah yang betul-betul, oh ibaratnya naik tangga itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai pada titik untuk mencapai apa yang diharapkan. Kalau tidak ada kondusivitas, tidak ada kolaborasi dengan stakeholder yang sudah ada, dan pemanfaatkan sumber daya alam, sumber daya sarprasnya yang ada, tentunya kita tidak akan bisa meraih hasil yang maksimal. Maksimalnya mungkin hanya poin-poin tertentu dari satu sisi, mungkin ada yang merasa terabaikan dari satu sisi. Oke. Kemudian apa saja selama ini penjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan saat penjenengan menghadapi kasus-kasus dilema etika seperti itu? Memang segala sesuatu selain identifikasi, melakukan studi kasus, melakukan tindakan, kami juga berpedoman bahwa seberapa berat, seberapa jauh kasus itu harus kami tangani. Kalau kasusnya itu hanya lingkup di lingkungan sekolah, mungkin saja gini Bu, contohnya ada kasus anak yang pembulian. Kalau pembulian hanya di misalnya anak kelas 6 gitu aja Bu ya, mungkin bisa kami selesaikan lingkupnya saya dengan Bu Sani sebagai wali kelas 6. Tapi kalau nanti pada akhirnya nanti akan kami kondisikan dengan melalui pembinaan waktu upacara, waktu rapat guru. Namun jika kita dihadapkan pada pembulian, kadang-kadang di sore hari, anak-anak di luar jam kita, ternyata ada pembulian waktu mengaji atau waktu kegiatan ibadah yang lainnya, mungkin anak dari lembaga lain atau sudah lembaga lain, mungkin lingkungan dusun lain, kan tidak menutup kemungkinan seperti itu. Dan nanti kami durasinya, waktunya agak panjang, terus ruang lingkupnya, skopnya nanti kami tidak hanya melibatkan di sini, ya melibatkan paling tidak yang bermasalah orang tua, sama-sama tahu, guru dari guru ngaji atau kita, dan kita ditambah dari lingkungan sebagai penengahnya atau apa. Jadi kita mencermati kasusnya seberapa jauh. Oke, iya, cermati. Kemudian selama ini apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti itu, Pak? Ya, kami sebagai orang timur memang terkadang itu terbuai oleh perasaan kasihan atau gimana. Tetapi kalau kita mengatasi masalah seperti itu, kita mengedepankan perasaan mesakne dan sebagainya atau gimana, kita mengedepankan pada suatu nilai yang tidak saling merugikan di antara semuanya. Misalnya yang membuli dengan yang dibuli, tidak ada yang dirugikan, semuanya pada posisi tengah-tengah. Aku dibuli mungkin aku bisa merubah sikapku, aku membuli mungkin aku bisa mengendalikan diri. Nah dari itu semua, antara anak, guru, orang tua, stakeholder, komite, semuanya pas rapat itu bawa rasa mau diarahkan kemana. Pendidikannya, sekolah harus terbuka, visi misinya jelas, disampaikan secara umum. Oh, SD nggak punya satu seperti ini, kedepannya arahnya kemana. Kemudian dari situ pemanfaatan sumber daya manusia, lingkungan, stakeholder, sumber komite dan sebagainya itu membantunya sebatas ini, atau jika lebih dari narasumber yang lain. Jadi ini adalah perlu adanya kolaborasi. Kendalanya kami tidak semuanya bisa waktu itu. Kadang bisa ini satu sisi ada. Jadi paling tidak kita harus, ternyata Pak Lurahnya pas repot atau Pak narasumbernya repot, mungkin bisa saya sowani lain waktu atau nanti malam pas longgar. Jadi skopnya itu tercapai, hanya kita kalah durasi waktu. Ya.
Yang penting intinya ada. Nah dari satu nanti ada titik temu. Jika secara sekali dua kali seperti itu masih belum ya kita atasi sambil dar-budar untuk yang pejabat penting atau yang narasumber. Kenapa? Beliaunya juga buat untuk yang wali murid komite nanti bisa dikondisikan. Kemudian apakah penjenengan punya jadwal tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut di Lema Etika tersebut, Pak? Apa menyelesaikannya saat itu juga, di tempat itu juga, ataukah menunggu memiliki jadwal dalam bentuk atau prosedur-prosedur yang harus dijalankan? Ini Bu, kalau kami ini karakteristik saya Bu. Semua pekerjaan sekiranya bisa dikerjakan hari ini, mengapa nunggu nanti atau besok? Kalau bisa dikerjakan dalam hari ini, mengapa harus besok? Mengapa harus lusa? Jadi saya kalau bisa tidak menunda-nunda pekerjaan. Selama itu bisa dikerjakan dengan cepat, tanpa merugikan dan tanpa mengurangi rasa merugikan orang lain, itu sesegera mungkin Bu. Kalau memang itu kasusnya agak banyak dan luas, misalnya itu terjadi pembulian yang nuansanya besar dan nuansanya luas seperti sore hari dengan anak luar SD, lain SD dan sebagainya, itu perlu perencanaan, perlu penjadwalan. Oh hari ini saya mengumpulkan, hari ini saya ke seorang guru madrasah, hari ini saya ke sumber yang lain. Jadi itu nanti paling tidak kami butuh ketelatenan, butuh kesabaran, durasi waktunya mungkin agak berbeda. Tapi prinsip saya, kalau hari ini bisa dikerjakan, mengapa harus nunggu besok? Nunggu lusa apalagi? Karena ya hari ini pekerjaan yang hari ini harus tuntas hari ini. Kalau memang tidak bisa tuntas, logikanya yang nggak tuntas itu apa? Kalau memang itu tahapan pembangunan, ya memang harus kita ikuti. Tahapan pembelajaran harus kita ikuti. Kalau sekiranya harus misalnya saja menaik fisik, oke, jalannya banjir harus hari ini, ya harus hari ini. Kalau sekiranya ringan, kalau itu ya. Jadi sesegera mungkin. Iya. Dan tergantung lingkup Iya. ya, Pak. Lingkup, kapasitas dan urgensitas. Ya. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah penjenengan dalam membantu mengambil keputusan-keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Dilema etika. Kami alhamdulillah, selain kami posisi di sini sebagai orang yang dituakan di satu lembaga, kami tidak menutup diri dan tidak membatasi diri. Kami selalu berkolaborasi, selalu ingin mencari ilmu, mengenalkan diri kepada siapapun. Utamanya kalau di sini Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dusun, tokoh masyarakat sekitar, baik itu orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai sumber daya manusia yang baik dalam bidang tertentu atau apa, kami memposisikan diri untuk bekerja sama dengan lingkungan. Itu kami mengutamakan kebersamaan, karena kami tidak memandang orang. Di satu sisi orang itu memang dari faktor ekonomi begini, tapi dari sisi pengalaman dan ilmunya tentang bidang pengalaman tertentu yang bermanfaat bagi sekolah kok banyak sekali. Saya harus menimba ilmu, jadi saya tidak melihat orangnya, tidak melihat casingnya, tapi yang saya lihat adalah kualitas orang. Lalu dari semua dalam ini Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman penjenengan dalam mengambil keputusan? Ya, tentunya Bu, kami menyadari sepenuhnya bahwa pengambilan keputusan yang kami ambil terkadang itu harus berpikiran kita itu secepat mungkin. Kadang-kadang hasilnya musyawarah begini, kadang-kadang di satu sisi saya harus
dengan cermat harus berpikir cerdas. Iki gue tak terap ini kok solusinya sih ini. Terus tak coba cara gini tanpa mengurangi yang ini. Ya, intinya kami harus bergerak cepat. Tentunya dalam hal ini kita ya harus diuji Bu, diuji dan mungkin bisa teruji. Karena apa? Tidak semua hasil musyawarah mufakat kita itu diterima masyarakat secara utuh. Kadang di satu sisi kok ngono toh, di satu sisi ya kudu ngono, lah orang ngono aku kok ngene. Kadang di satu sisi namanya musyawarah mufakat tidak ada 100% suara mutlak lah Bu. Ya paling tidak sudah di atas 70% itu kemaslahatan untuk anak didik dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman dari diri saya sendiri Bu, terkadang ya usaha yang kami lakukan dengan hasil musyawarah mufakat itu ada yang cepat berhasil, ada yang mudah diterima, ada yang mudah dipahami, ada kadang-kadang ada yang nggak berhasil, tapi kami nggak patah semangat. Itulah kehidupan. Di satu sisi itu baik, di satu sisi nilai ini kadang untuk diterapkan di satu sisi yang lain kadang-kadang penuh cobaan, penuh terpaan, sehingga perlu diuji kembali. Oleh karena itu sebaik apa yang kita lakukan hari ini paling tidak mendekati kepentingan masyarakat, karena saya yakin tidak ada kebaikan yang absolut, tidak ada semuanya yang tidak terbatas terus bener ini nggak bisa. Karena apa? Norma etika itu berkaitan dengan daya, cara berpikir, kualitas sumber daya manusia, mata pencarian, lokasi, geografis, geologis dan sebagainya. Belum lagi kita itu Bu, pengalaman yang dari saya. Terima kasih Pak ya. Kami Bu. Mohon maaf mengganggu waktu penjenengan. Terima kasih telah membagi ilmu dengan saya. Kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.